Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita akan membahas materi tentang listrik dinamis bagian yang keempat bersama saya Dede Restiawan Kusmana. Pertama kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Mengulang kembali ya. Kita mengenal ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Ada ampere meter untuk mengukur arus listrik, dan juga ada yang disebut dengan multimeter atau multitester ya, atau disebut juga apometer karena bisa berfungsi untuk mengukur arus, mengukur tegangan, dan bisa mengukur hambatan listrik. Nah, pengukuran kuat arus pertama kita lihat antara ampere meter dengan komponen yang akan diukur arus yang lewatnya itu disusun secara seri ya. Nah, jadi ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian disusun secara seri. Nah, kemudian cara membacanya ya, cara membacanya kita lihat. Jadi di dalam ampere meter itu ada ini batas ukurnya ya. Kalau di sini berarti batas ukurnya 1 ampere maksimumnya ya. Ini 5 ampere, ini 10 ampere ya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Jadi nilai yang terukur atau yang terbaca. Nah, kita lihat ini jarumnya, nilai yang ditunjuk oleh jarum. Ya, yang kedua nilai maksimum yang digunakan, yang ketiga adalah batas ukur. Misalnya kabelnya dihubungkan ke sini 1, lalu satu lagi ke 1 ampere. Maka batas ukurnya berarti 1 ampere. Ini batas ukurnya 1 ampere. Artinya sampai maksimum situ ke kanan itu nilainya 1 ampere. Kemudian nilai maksimum yang paling kanan ini. Boleh mengambil yang atas, boleh mengambil yang bawah. Misalkan kita ngambil yang bawah, ya, yang bawah ini yang 100. Maka berarti jarum menunjukkan angka berapa? Nah, berarti di sini adalah 34. Ini kan 20 ya. Ini 40, berarti ini 30 ya. 30. Jadi 34 ini. Satu kotaknya atau satu garisnya adalah 2 angkanya. Maka ditulisnya 34 dibagi 100 kali 1. Jadi 100 kali 1 ya. Satunya dari sini. Maka diperoleh 0,34 ampere. Nah, kemudian mengukur beda potensial. Nah, kita menggunakan voltmeter dan disusun secara paralel. Nah, ini paralel posisinya. Atau di dalam rangkaian digambarkan seperti ini. Nah, jadi paralel, mengukur beda potensial antara 2 titik begitu ya. Nah, ya jadi 40 per 100 kali 1 sama dengan 0,4 volt. Nah, sekarang kita lihat kalau dua-duanya dipasang ya, ini paralel, ini seri ya ampere meternya. Kemudian nah, kita lihat ini contoh soal di Sipenmaru tahun 88 ya. Jadi di sini ada voltmeter, ada ampere meter, ada hambatan X ya. Voltmeter memiliki hambatan 1 kilo ohm, ampere meter hambatannya 1 ohm. Nah, kedua alat ini digunakan untuk mengukur hambatan X dengan menggunakan rangkaian seperti gambar. Pada voltmeter terbaca 5 volt. Pada ampere meter terbaca 25 miliampere. Berapa besar hambatan X ya? Nah, jadi ujung-ujung ini terbaca itu 5 volt oleh voltmeter. Ya. Kemudian oleh ampere meter di sini terbaca 25 miliampere. Lalu ini hambatannya 1 kilo ohm, voltmeternya, ampere meternya adalah 1 ohm. Nah, kalau ini sumber tegangan, nanti ini ada masuk ke X, kita sebut IX ya. Arus yang masuk ke voltmeter kita sebut IV ya. Yang masuk ke ampere meter kita sebut sebagai IA.
Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff nanti pakai rumus yang masuk sama dengan yang keluar ya. Nah, di sini kan diketahui nih, beda potensialnya adalah 5 volt. Lalu kemudian hambatannya 1 kilo ohm. Nah, kan I itu V per R. Jadi arus yang lewat voltmeter itu sama dengan beda potensialnya dibagi dengan hambatannya. 5 per 1000 ya, 1 kilo ohm kan 1000 ohm. Jadi 5 mili ampere. Gitu ya. Nah, jadi yang ke atas ini 5 mili ampere, yang ke sini 25 mili ampere. Berarti yang ke sini berapa? Ya pakai hukum Kirchhoff ya. Berarti ini 25, ini 5, berarti di sini 20 ya. Jadi Ix, IA min IV. Nah, jadi 25 min 5. 25 dikurangi 5 berarti di sini 20 mili ampere. Maka Rx itu sama dengan V dibagi I. Nah, pada X ya kan, Vx per Ix. Vx sama, beda potensialnya kan paralel sama ya, 5 volt. Lalu Ix-nya tadi dapat 20 mili ampere, rubah dulu ke ampere bagi 1000. Jadi 0,02 sama dengan 5 dibagi 0,02, 250 ohm. Nah, itu contoh soal penggunaan voltmeter dan ampermeter ya. Nah, selanjutnya cara memperbesar batas ukur ampermeter ya. Jadi untuk memperbesar batas ukur ampermeter dapat dilakukan dengan cara memasang tahanan. Tahanan itu disebut dengan RSH atau hambatan shunt, yang diparalelkan dengan tahanan pada ampermeter RA. Nah, tadi kan misalnya begini ya, di ampermeter itu kan bisa dipasang di sini di 1 ampere maksimumnya, bisa 100 mili ampere, bisa 5 ampere, bisa 10 ampere. Jadi kan aslinya di sini misalnya 100 mili ampere. Menjadi 1 ampere berarti kan diperbesar jadi 10 kali. Nah, kalau dipasang di sini di 5 ampere berarti ini menjadi 50 kali. Ini di sini menjadi 100 kali gitu ya. Jadi ini kan memperbesar daya ukur. Nah, memperbesar batas ukurnya ya. Maka caranya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau ini ampere meter misalnya kemampuan batas ukur maksimumnya 100 mili ampere, mau dijadikan 10 kali atau menjadikan jadi 50 kali atau dijadikan 100 kali gitu ya. Nah, jadi kalau ini maksimumnya adalah 100 mili ampere, nah yang masuk ini maksimumnya mau berapa? Mau jadi 1 ampere kah? Jadi 5 ampere kah? Atau jadi 10 ampere? Maka caranya dipasang hambatan shunt secara paralel. Nah, supaya arus yang masuk ke ampermeter tetap sama, yaitu 100 mili ampere. Kita sebut saja IA. Nanti sisanya baru ke atas, kita sebut ISH. Maka I, nah itu akan sama dengan ISH ditambah dengan IA sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 ya. Nah, jadi seperti begini, kalau ini lampu mau diukur arusnya berapa, maka kalau ini ampermeter ya, cara memperbesarnya dipasang paralel. Ya, misalnya ini kemampuannya 3 mili ampere. Mau jadi 30 mili ampere, pasang ke sini gitu ya. Jadi ada hambatan shunt 1. Mau jadi 300 mili ampere, ini pindahkan ke sini misalnya. Jadi ada RSH 2 dan seterusnya. Berarti kan di sini ada hambatan shunt, di sini ada hambatan shunt, di sini juga ada hambatan shunt yang dipasang secara paralel. Ya. Nah, rumusnya bagaimana? Ya, jadi besar hambatannya yang perlu dipasang di sini. Nah, caranya begini. Nah, pertama pakai hukum Kirchhoff ya. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Kemudian, nah kita ingin menjadi berapa kali ini kemampuannya. Nah, misalnya kalau ini kan 10 kali, maka N-nya 10. Jadi 10 kali IA, 10 kali yang ini. Ya. Atau jadi 50 kali, ya N-nya 50. Atau jadi 100 kali, ya N-nya 100. Gitu ya. Jadi mau berapa kali. Nah, jadi ini ISH tambah IA. Nah, gitu ya. Nanti yang IA-nya pindah ke kiri berikutnya. Nah, jadi min 1 kan, ini 1 IA. Lalu ini ISH. Ya, maka bisa dituliskan juga bahwa I itu kan Pi per R. Nah, Pi per RA dibagi dengan Pi per RSH ya. Nah,
Karena ini paralel, maka V-nya sama, ini bisa dicoret, coret, coret gitu. Sehingga RSH bisa dituliskan, ini pindah ke sini. Ya, RA naik ke atas, ini pindah ke bawah. Jadi RSH sama dengan NA per N-1. Ya, itu cara memperbesar batas ukur ampere meter dengan cara memasang hambatan SAN secara paralel. Nilainya RA dibagi N-1. Ya. Oke, ini contoh soal SPMB 2006. Sebuah ampere meter mempunyai hambatan dalam 0,9 ohm. Berarti ini RA-nya. Dan batas ukurnya, batas ukur maksimumnya 100 mA. Nah, agar ampere meter dapat digunakan untuk mengukur 1 ampere, maka pada ampere meter perlu dipasang resistor berapa ohm. Jadi kalau dari 100 mA menjadi 1 ampere, berarti kan 10 kali, maka N-nya 10. Lalu jelas kalau ampere meter, hambatan SAN-nya harus dipasang secara paralel. Jadi jawabannya B atau E, gitu kan? Nah, kita lihat mana yang paling tepat. Nah, ini kan? Nah, jadi N-nya itu adalah diinginkan 1 ampere, awalnya 100 mA. Ini ke ampere kan jadi 0,1. Maka 10 kali kan diperbesarnya. Maka RSH-nya rumusnya tadi ini kan, RA dibagi N-1. Nah, jadi 0,9 dibagi 10 min 1 sama dengan 0,1 ohm. Ya, 0,9 dibagi 9 kan 0,1, disusun secara paralel. Ya, nah mudah kan? Nah, selanjutnya memperbesar batas ukur voltmeter. Sama nih voltmeter juga kan, ini ada jadi berapa di sini ya, misalnya 1, ini 10, ini jadi 100 gitu, atau berapalah tergantung voltmeternya. Ya, jadi diperbesar beberapa kali, gitu kan? Bisa diperbesar. Maka caranya dipasang tahanan atau hambatan SAN yang diserikan. Karena membagi tegangan kan diserikan dengan tahanan pada voltmeter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pilihannya seperti ini ya. Gitu. Misalnya ini kemampuan batas ukurnya hanya 10 volt. Gitu kan? Nah, sekarang mau dijadikan batas ukur 30 volt, saklarnya pindahkan ke sini. 3 kali lipat. Nah, kemudian kalau ingin jadi 100 volt, ya ini pindahkan ke sini, nyambungnya ke sini. Jadi perlu hambatan SAN-nya di sini pasang ya. Oke. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ya. Pertama, kalau ini ada hambatan SAN dirangkai dengan voltmeter secara seri. Ini adalah hambatan dalam voltmeter. Jadi nanti PAB ya, PAB itu sama dengan P pada hambatan SAN ditambah dengan P pada voltmeter. Nah, ini voltmeter kan dari sini ke sini. Ya. Terus, nah, N kali VV artinya tadi kalau si voltmeter kemampuannya hanya 10 volt, ngukur maksimumnya mau jadi 100, berarti kan N kali V awal ya. Jadi 10 kali N-nya berarti kan 10 contohnya. Jadi ini N kali VV, ini PAB-nya PSH tambah VV ya. Nah, kemudian maka ditulislah begini, ini pindah ke kiri ya. Ini pindah ke kiri. Nah, ini tetap di sini, terus dikeluarkan. Nah, jadi N-1 kali VV pada voltmeter PSH. Nah, terus kan V itu I kali R. I kali R V, ini I kali RSH. Karena seri, berarti arusnya sama. Coret. Nah, maka hambatan SAN dirumuskan jadi seperti ini. Ya. N-1 kali RV dan disusun secara seri ya. Nah, ini contohnya. Nah, soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 90. Ya, sebuah galvanometer hambatannya 50 ohm akan mengalami simpangan maksimum jika dilalui arus 0,01 ampere. Agar dapat mengukur ya tegangan hingga 100 volt, maka harus dipasang hambatan secara apa? Ya, hambatan muka atau hambatan cabang. Ya.
Nah, kalau seri berarti namanya hambatan muka. Kalau paralel namanya hambatan cabang. Nah, jelas kalau voltmeter kan tadi ini kan untuk mengukur sampai 100 volt berarti berfungsi sebagai voltmeter galvanometer itu. Berarti hambatannya hambatan muka. Nah, berarti kemungkinannya A atau B, begitu kan, hambatan muka. Nah, langkah-langkahnya pertama ya, cari dulu V awal. V awalnya berapa? I kali R. Kan dia maksimumnya 0,01 ampere, hambatannya 50 ohm pada galvanometernya. Jadi 0,01 kali 50 berarti 0,5 volt. Mau mengukur menjadi 100, berarti berapa kalinya? 200 kali lipat. Nah, jadi dari 0,5 volt menjadi 100 volt. Jadi 100 dibagi 0,5, 200 kali. Nah, berapa hambatan shunt yang dibutuhkannya? Nah, ini kan rumusnya tadi ya. RSH N-1 kali RV. Tinggal dimasukkan, N-nya 200 ya. 200 min 1, RV-nya kan 50 nih. Karena galvanometer sebagai voltmeter sekarang fungsinya. Sama dengan 9950 ohm. Secara seri atau disebut hambatan muka. Maka jawabannya yang A. Ya. Oke. Nah, silakan ini soal latihannya untuk dikerjakan ya. Sebagai tugasnya ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ini soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.